Judulnya intinya selalu sama, yaitu ada rekayasa kasus, ada salah tangkap, ada tudingan yang tidak jelas, tetapi ini seperti seakan-akan dipercepat. Coba lihat kasus yang lain ya. Contoh kasus yang lain itu adalah terjadi di Muara Kate, Kalimantan Timur. Ini sejak tahun 2024. Baraya tahu kasusnya? Kasusnya ini lucu luar biasa Baraya, tapi menyedihkan, menyakitkan. Jadi ceritanya di Muara Kate itu ada pertambangan batu bara. Itu merusak lingkungan jelas, itu merugikan rakyat jelas. Setidak-tidaknya jalan di sana itu rusak parah gara-gara kendaraan-kendaraan tambang batu bara itu. Dan setelah itu banyak kecelakaan yang melibatkan kendaraan-kendaraan tambang batu bara. Banyak yang meninggal Baraya karena kelindes, karena ke kasoledat, karena apa? Pokoknya mah di situ tuh banyak. Sampai-sampai akhirnya orang-orang adat di sana, orang-orang kampung di sana itu melakukan sejumlah perlawanan. Perlawanan terhadap perusahaan tambang itu, atau setidaknya mereka tuh minta hak-haknya gitu. Jadi mereka tuh bikin posko perlawanan terhadap perusahaan batubara yang merusak lingkungan itu. Nah, luar biasanya apa? Luar biasanya 15 November tahun 2024, posko warga itu diserang oleh orang-orang tidak dikenal dan menyebabkan banyak orang terluka. Ada orang yang luka fatal dan ada yang bahkan meninggal dunia. Kalau nggak salah kepala adatnya tuh meninggal dunia dengan leher yang sobek gitu, gede. Itu mengerikan kan? Mengerikan. Nah, kalau dipikir-pikir siapa sih yang melakukan serangan ini? Kita tuh pasti menduga bahwa pelakunya itu kayaknya itu adalah perusahaan tambang. Kayaknya gitu, karena dia yang punya kepentingan untuk itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, tidak ada upaya sama sekali untuk mengungkap kasus ini, didiamkan saja, bahkan tidak ada yang berani memviralkan. Ya, kalau misalkan di Kalimantan Timur tuh, kasus-kasus seperti ini nggak ada yang berani memviralkan, Baraya, seperti yang saya jelaskan di video terdahulu. Nah, tetapi kemudian datanglah Pak Gibran, nah, wakil presiden kita, datang ke sana, berkunjung ke sana ke sini, dan akhirnya menemukan kasus ini. Kemudian begitu beliau pergi lagi, disitulah langsung kejanggalan berikutnya. Polisi langsung gercep untuk menangani kasus ini, dan kemudian menangkap salah seorang aktivis warga, yaitu Pak Misran Tony. Pak Misran itu adalah warga lokal yang berupaya untuk melawan para penambang batubara itu. Karena itu dia bersama di posko itu, diserang. Berarti dia tuh korban. Tapi kemudian polisi menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan terhadap kepala adat di sana. Luar biasa kan? Itu sejak Gibran datang. Jadi maksudnya mungkin dalam benak saya skenarionya adalah Gibran datang, kemudian beliau tuh minta agar penegakan hukum itu segera dilaksanakan. Makanya langsung gercep buru-buru. Tapi yang ditangkapnya, alih-alih orang-orang yang dicurigai, justru adalah aktivis lingkungannya sendiri. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Cuman sayangnya sekali lagi sering terjadi di Indonesia.